Kemudian Abu Abdullah keluar, Imam Ahmad, dan dia naik ke tangga masjid. Dia ngeliat, kok ini tarawih jadi penuh di sini nih. Amin. Ya, iya. Fanadara 'alal jam'i. Dia ngeliat ke yang hadirin semuanya. Faqala ma hada, kata Imam Ahmad, ini apa-apaan nih? Kok pada sholat ke sini? Kalian kan orang sono. Tarawih, ya. Tada'una masajidakum, kalian kok tinggalin masjid kalian. Wa taji'una ila ghairiha, malah kalian datang ke selain masjid kalian, datang ke sini. Akhirnya Imam Ahmad putusin, wah ini gara-gara si Fadl bin Ziyad yang imamnya cakep nih, nggak beres nih. Udah diganti sama Imam Ahmad, nggak boleh jadi imam sholat tarawih lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya, ya udah ntar aneh kesana deh, tapi iya jauh banget, tapi ya udahlah. Iya. Oh iya, nanti ketemu aja di kamar langsung aja juga nggak apa-apa. Nanti kalau jadi ada kabarin, ya. Ya, assalamualaikum. Sat, tarawih di mana, Sat? Tempat biasa kita tarawih. Oh, temen aneh ngajakin tarawih di Bojong, Ustaz. Wih, jauh amat ke Bojong. Ada apaan memang? Sekalian ngelancong siapa mau tarawih di Bojong? Sebenarnya sih yang deket ada gitu, cuma Tempat biasa kita kan? enggak, yang deket rumah aneh itu sebenarnya ada, tapi buru-buru kayak mau balapan. Oh, jadi aneh gitu. nggak masuk gitu. Jadi ya pas waktu ke tempat temen aneh, enak nih bacaannya jelas. Oh, jadi kita juga dengarnya enak nih. Oh, Cuman, gitu. katanya kan denger-denger kita lebih baik ke tempat yang dekat. Tapi kalau dekat kayak gitu gimana itu, Ustaz? Oh iya, benar-benar ya. Apa kita mesti cari yang jauh-jauh dulu nih jadinya? Hukum asal ya kita kalau sholat tarawih, sholat wajib itu di dekat tempat kita, masjid, musola dekat tempat kita. Kata Nabi SAW, la yusalli ahadukum fi masjidihi. Hendaknya salah seorang di antara kalian sholatnya itu di dekat rumah dia aja. Wala yattabi al masajid, wala yattabiul masajida. Jangan dia cari masjid-masjid lain. Kayak tadi tuh, udah enak dekat rumah ada masjid, makmur kan masjid dekat rumah aja. Ngapain mesti ke Bojong segala? Istri nggak ada di Bojong, iya kan? Belum ya. Kalau di Bojong udah ada istri, lain lagi. Itu memang tempat mukim kita. Nah ini kan belum ada. Emang nggak ada, memang ke sono tujuannya apa? Oh karena di sono enak, karena di sono begini begitu. Nah itu boleh. Kalau di tempat kita itu sholatnya itu terhitungnya nggak sah. Nggak sahnya sholat itu pertama di masjidnya itu di dalamnya misalkan ya ada kuburan, atau imamnya misalkan ya dukun, ya paranormal, atau ya sholatnya itu cepet-cepet sampai kita nggak tumakninah. Istilahnya kita mau ruku, sujud, belum kita baca tasbih, mau baca subhana rabbil a'la, imamnya udah bangkit. Baru subhana rabbil azim, imamnya sudah bangkit. Nah yang seperti ini nggak tumakninah. Dulu di masa Nabi SAW ada orang yang sholatnya kayak gitu. Ya, dia setelah salam, dia datang kepada Nabi, kemudian kata Nabi SAW, irji, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kamu sana, kamu belum sholat. Dia sholat lagi, cepat-cepat lagi, datang lagi ke Nabi lagi. Kata Nabi, balik lagi kamu belum sholat. Sampai akhirnya dia nyerah, saya nggak tahu lagi cara sholat selain kayak tadi. Maka Nabi ajarkan, ya, idza qumta ila salati, kalau engkau hendak sholat, perbaguslah wudu'mu, fakabbir. Semaqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah, Al-Qur'an yang mudah bagimu. Sumarka hatta tatma'ina raki'an. Kemudian rukulah sampai tumakninah rukumu. Kemudian sujud beriktidal sampai tumakninah. Jangan seruk, itu nggak sah. Kan banyak tuh waktu itu viral ya. Iya, dulu sempat ramai tuh yang kayak gitu tuh, yang di mana ya, Surabaya? Ya, yang kayak gitu-gitu itu sholatnya nggak sah. Kalau misalkan di tempat Mas Bayu seperti itu, yang cepat sekali, itu lebih baik kita cari tempat lain. Tapi kalau nggak sampai kayak begitu, cuman memang cepat, ya. Allahu Akbar, masih bisa kita tumakninah, subhanarabbil azim. Kan batasannya tumakninah itu gimana sih? Ketika ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, kata para ulama Syafi'iyah itu minimal kita makmum itu, atau siapapun kita ini yang sholat. Kalau kita ngikutin jamaah berarti kita makmum,
kita masih sempat baca tasbih sekali. Nah, kalau kita belum sempat baca tasbih sekali, sudah kelar, nah itu berarti nggak sah sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kayak ayam matok. Iya. Kayak ayam lagi makan. Iya, nah ini nggak sah sholatnya. Yang seperti ini baru kita cari tempat lain. Tapi kalau sekedar di Bojong lebih enak, di tempat kita imamnya aki-aki, nah itu nggak boleh. Nah kebetulan ini saya lagi baca kitab ini, saya akan bacain ya keterangan ini dari Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ketika Imam Ahmad menafsirkan hadis la yusalli ahadukum fi masjidihi wala yattabi'u al-masajida. Hendaknya seseorang sholat di masjid dia aja, jangan dia cari-cari masjid tempat lain. Nah, dikatakan di sini diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim dan yang lainnya dari Muhammad ibn Bahrul, kata beliau, ra'aitu Aba Abdillah, saya pernah melihat Imam Ahmad, kunyahnya Abu Abdillah, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Wa qad jaa Fadl ibn Ziyad, datang Fadl ibn Ziyad. Fadl ibn Ziyad ini terkenal sebagai qori yang bacaan Qur'annya cakep. Kalau diimamin dia orang enak banget, demen dah udah. Ya. Nah, kemudian ya fa shalla bi Abi Abdillah at-tarawih. Nah, kemudian Fadl bin Ziyad yang terkenal sebagai qori yang cakep bacaannya nih baik, dia mengimami Imam Ahmad bin Hambal, mengimami tarawih dan orang-orang. Fadl bin Ziyad al-Qattan namanya, ya. Kemudian kemudian fajtama'a al-masyayikh wa ba'du al-jiran hatta tala al-masjid. Kemudian berkumpullah orang-orang tua, orang-orang yang ada rumahnya di sekitar masjid sampai masjid penuh. Sampai masjid penuh. Fa kharaja Abu Abdillah wa sa'ada darajata al-masjid. Kemudian Abu Abdillah keluar, Imam Ahmad, dan dia naik ke tangga masjid. Dia ngeliat, kok ini tarawih jadi penuh di sini nih. Amin. Ya, iya. Fa nadara 'alal jam'i. Dia ngeliat ke yang hadirin semuanya. Fa qala ma hada, kata Imam Ahmad, ini apa-apaan nih? Kok pada sholat ke sini? Kalian kan orang sono. Tarawih, ya. Tada'una masajidakum, kalian kok tinggalin masjid kalian, wa taji'una ila ghairiha, malah kalian datang ke selain masjid kalian, datang ke sini. Ya, akhirnya Imam Ahmad putusin, wah ini gara-gara si Fadl bin Ziyad yang imamnya cakep nih, nggak beres nih. Udah diganti sama Imam Ahmad, nggak boleh jadi imam sholat tarawih lagi. Maka yang imamin beliau. Imam Ahmad kan sudah tua. Fasalla bihim alayali, maka Imam Ahmad mengimami orang-orang beberapa malam. Ya, summa sarafahu. Imam Ahmad itu menggantikan Fadl bin Ziyad karahiyatan lima fihi, karena Imam Ahmad enggak menyukai kejadian tadi mina fihi, yakni min ikhla'il masajid, kosongnya masjid-masjid tetangga-tetangga sebelah. Ya. Nah, itu demikian. Ala jaril masjid, tetangga-tetangga sebelah an yusalliya masjidahu, supaya mereka sholat di masjidnya. Nah, ini hukum daerahnya. Iya, ini hukum asalnya begitu baik. Tapi bisa keluar dari hukum asal kayak tadi. Kalau masjidnya dia tadi itu kita nggak layak lah sholat di situ. Cepet-cepet sekali, tuh nggak tumak nina, nggak sah. Atau imamnya dukun, ya, imamnya dukun atau orang-orang yang melakukan pembatal keislaman. Ya, atau di masjidnya ada kuburan. Nah, ini nggak boleh. Di masjid, di tengah masjidnya ada kuburan. Nah, ini yang seperti ini jangan dia, ya, sholat di situ, dia cari tempat lain. Nah, itu baru ada pemakluman gitu, Mas Bayu. Tapi yang sebenarnya ini yang benar itu sebenarnya panjang, atau yang misalnya bacaannya panjang-panjang, atau yang cukup pendek-pendek kayak, ya kan aneh ya, ibaratnya baru belajar juga. Kalau yang cepet-cepet kayak yang deket rumah aneh juga nggak kusuk juga. Tapi kalau yang panjang-panjang capek juga Ustadz dengunya. Oh gitu. Berarti yang sedang-sedang aja ya? Iya. Iya. Kata Nabi alaihissalam, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Ada dua hal dari dunia kalian yang aku sukai, wanita istri Nabi, ya, dan juga wewangian. Tapi kata Nabi SAW, waju'ilat qurratu aini fis shalah.
namun dijadikan penyejuk pandanganku, kesenanganku itu adalah sholat. Makanya Nabi SAW berkata kepada Bilal ketika Nabi memerintahkan kepada Bilal supaya iqomah sholat, ya Bilal arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan sholat. Seorang muslim ketika dia sholat, itu hakikatnya dia sedang bermunajat kepada Allah, berinteraksi langsung dengan Rabb-nya. Maka tentu iman yang benar akan menghantarkan seorang muslim ingin berlama-lama di dalam sholat. Memang betul kita mesti memperhatikan hajat orang. Ya, hajat orang, ada orang yang kita pengen buru-buru karena kebutuhan dan yang lainnya. Namun hukum asalnya juga bahwasanya seorang muslim cinta kepada berlama-lama dalam sholat. Bahkan ciri-ciri orang-orang yang jelek hatinya disebutkan oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau Risalah Ibnu Qayyim ila ahadi ikhwani. Di sini Ibnu Qayyim menyebutkan wal muhibbu rahatuhu wa qurratu ainihi fi shalah. Orang yang cinta kepada Allah, maka istirahatnya dia, penyejuk mata dia itu pada salat. Wal ghafilu al mu'ridu laisa lahu nasibun min dzalik. Sedangkan orang yang lalai, orang yang berpaling dari Allah, dia nggak punya bagian, nggak dapat bagian dalam sholat. Balis sholatu kabiratun syaqatun alaih, kata Ibnu Qayyim. Bahkan sholat itu kok kayaknya berat banget buat dia. Ya, kok kayaknya sholat itu jadi beban. Idza qama fiha ka'annahu alal jamri. Kalau dia sholat, seakan-akan dia diri di atas batu bara. Panas, pengen udahan gitu. Hatta yatakhallasa minha, supaya dia bisa terbebas dari situ. Ya, wa habbu sholati ilaihi ajaluha wa asra'uha. Salat yang paling dia suka, yang paling cepat, nah, yang paling kilat. Karena ada orang nih, oh, saya mau ke sono, kenapa? Oh, enak, 23 rakaat, 15 menit. Masya Allah. 23 rakaat, 15 menit. Sama kultum-kultum ya 25 menit atau 30 menit. Bahkan ada orang yang kultumnya lebih lama daripada sholatnya. Ini keliru. Tarawih itu esensinya ya sholat, bukan kultumnya. Ya kultum sesekali boleh gitu. Mengingat momennya itu orang-orang lagi rame. Iya, sekalian lah ya. Syiar. Tapi jangan sampai terbalik. Ya, harusnya sholat yang lebih lama, kultum yang lebih lama. Akhirnya orang pada bete kan, ngantuk, tidur segala macem. Nah, kayak gitu Mas Bayu. Nah, tapi ini kalau ini kan rakaat di tarawih kan beda-beda tuh Ustaz. Yang 11, ada yang 21 segala macam. Nah, itu sebenarnya gimana sih Ustaz? Ya, intinya terdapat berbagai riwayat. Ada Nabi SAW sholat dikabarkan oleh Aisyah 222 8, riwayat yang lain 20. Intinya para salaf tidak membatasi tarawih, dan tidak ada para ulama salaf yang mengatakan sholat 23 rakaat 20 plus 3 witir itu bid'ah, itu salah, itu keliru. Itu tidak ada ulama salaf yang menyatakan demikian. Boleh kita pilih 23 atau 11, 8 tambah 3, yang mana aja yang kita inginkan. Yang penting tadi ya, yang penting esensi dari tarawih tersebut ialah kita membaca Al-Quran kalau kita jadi imamnya, atau kita mendengarkan Al-Quran yang paling lama ya, yang memang membantu sih suara imam yang cakep itu, membantu untuk menghayati, mentadaburi. Bahkan terkadang ada orang tadabur dia nggak tahu maknanya. Kenapa? Karena bacaan imamnya enak. Itu memang ada yang kayak gitu. Nah gitu Mas Bayu. Terus sama ini Ustaz, kadang kan ada yang lihat tuh, misalnya pas tarawih itu pas terakhir witir tuh, masih ada yang netap sampai akhir, ada yang beberapa pulang gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih? Boleh kita harus mengikuti itu sambil selesai atau boleh witir belakangan Ustaz? Kalau harus itu yang enggak ya, karena hukum sholat witir, sholat sunnah itu kan sunnah, bukan wajib. Artinya enggak harus. Hanya nggak afdol gitu, nggak afdol kalau dia nggak ikut imam sampai kelar, sampai habis ya. Dia cuma pas witir dia pulang. Biasanya nih memang juga sepertinya orang-orang itu mau witir bersama imam. Biasanya ya pengamatan kita, karena ada kultum pas mau witir, kultum. Jadi sebelum witir kultum dulu lama nih. Kadang-kadang ustadznya panjang kan, lagi semangat, bisa kultum hampir sejam.
jamaahnya udah kapok gitu. Wah, kacau nih kalau begini nih. Nah, itu orang yang seperti ini bukannya batal witirnya tarawihnya, enggak sah, cuma kehilangan keutamaan. Dia sholat witir di rumah dapat keutamaan, cuma keutamaan yang lebih besar lagi, karena kata Nabi alaihi salatu wasalam, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Nah, sesungguhnya orang yang sholat malam, sholat tarawih bersama imam sampai hatta yansarifa, sampai imam itu berpaling, sampai si imam berpaling, ma'al imam hatta yansarif. Nah, kalau dalam bahasa Arab, yansarif itu fa'ilnya domir mustatir huwa. Huwanya itu kembali ke si imam. Dia. Sampai ia berpaling, si dia ini siapa? Si imam. Bukan orang yang sholat tadi, kayak aneh gitu. Imamnya bukan aneh. Sampai si imam selesai, kutiba lahu, maka dia akan dicatat, kata Nabi SAW, qiyamul lailah. Sholat sepanjang suntuk. Sholat malam sepanjang suntuk. Nah, kalau dia sholat tarawih di masjid pas kultum ya, atau ngejar mau nonton sesuatu di rumah ya, wah dia pulang ke rumah. Nah, ini dia nggak dapat keutamaan tadi kayak gitu. Tapi tidak membatalkan. Oh enggak, karena hukum sholat tarawih witir itu aja sunnah. Yang penting kan isanya sebenarnya kan. Isya wajib. Kan, gitu. Ada juga tuh orang yang tarawih nggak sholat fardu. Nah, itu kacau itu. Mengenai sholat fardu pernah kita bicarakan ya, mengenai sholat fardu ini. Nah, terus kan kalau sholat witir itu kan penutup ya Ustaz? Ya. Nah, kalau misalnya kita nih habis di masjid sampai selesai sampai sholat witir, terus malamnya kita sholat sunnah lagi, boleh nggak itu Ustaz? Boleh. Yang tidak boleh, di masjid kita sudah witir, di rumah atau di tempat lain di malam itu juga kita witir lagi, itu nggak boleh. La witrani fi lailah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam, itu nggak boleh. Kita udah witir di masjid, witir lagi ntar pas bangun malam, nggak boleh. Nah, kalau kita bangun nih, kita habis witir di masjid, pulang ke rumah istirahat, sebelum sahur kita bangunnya lebih awal ya, lebih awal kita sholat dulu, boleh. Yang tidak boleh kita witir lagi. Tahajud gitu nggak apa-apa? Silahkan. Boleh. Yang nggak boleh kita witir lagi, kayak gitu. Oke. Jadi ya mulai agak, soalnya kan banyak tuh, kan umum banget ya. Iya. Oh ini Ustaz, bentar lagi kayak buka puasa nih. Ya kita siap-siap deh. Siap-siap lah ya. Udah bawa sejadah ini buat tarawih. Nggak jadi kebojong dong. Jangan dikedain bareng Ustaz ya. Oke dah. Insyaallah ya. Iya. Not available now. Please leave your name and phone number after the beep.